Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Ibu akan membahas tentang satuan bahasa. Jadi bahasa pun memiliki satuan, bukan hanya luas saja yang memiliki satuan ataupun berat saja yang memiliki satuan. Kalau bahasa pun ternyata memiliki satuan bahasa. Apa itu satuan bahasa? Urutan cakupan dari yang paling luas sampai kepada yang paling sempit atau paling kecil cakupannya. Seperti kalau ukuran berat, satuan yang paling berat adalah ton. Sedangkan yang paling kecilnya adalah ons. Begitu juga dengan satuan luas. Satuan luas yang paling luas cakupannya adalah hektar. Sedangkan yang paling sempit, paling kecil satuannya adalah meter, sentimeter, ataupun inci. Nah, bahasa pun memiliki satuan. Apa saja satuan bahasa? Ibu urutkan mulai dari yang paling luas cakupannya, yaitu pertama adalah teks atau wacana. Kenapa teks atau wacana yang merupakan paling luas? Karena ia adalah kumpulan dari beberapa paragraf. Jadi sebuah teks atau wacana disusun berdasarkan beberapa paragraf. Nah, baru setelah teks adalah paragraf itu sendiri, ya, karena wacana tadi disusun berdasarkan kumpulan paragraf. Maka satuan bahasa yang kedua adalah paragraf. Paragraf juga adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Maka urutan yang ketiga dari satuan bahasa adalah kalimat, yaitu kumpulan dari beberapa klausa ataupun beberapa kata. Nah, urutan setelah kalimat adalah klausa. Klausa ini adalah kalimat bagian. Jadi ada kalimat, ada klausa. Kalau kalimat itu adalah susunan beberapa kata yang sudah menjadi satu kalimat diakhiri dengan tanda titik. Sedangkan klausa adalah kalimat bagian. Jadi ada kalimat di dalam kalimat, itulah klausa. Biasanya ada pada kalimat majemuk. Kalimat majemuk, ya. Jadi urutan berikutnya setelah paragraf, setelah kalimat adalah klausa. Setelah klausa ada frasa. Ya, sebelum kata ada frasa dulu. Frasa ini adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang punya satu makna. Jadi setelah klausa, urutan berikutnya adalah frasa. Baru setelah frasa adalah kata. Nah, setelah kata ada suku kata. Dan setelah suku kata ini terdiri atas beberapa huruf atau terdiri atas beberapa fonem dalam istilah bahasanya, ya, huruf atau fonem. Nah, untuk fonem dalam bahasa Indonesia dibedakan atas 3 macam. Apa saja yang 3 macam itu? Pertama adalah fonem vokal atau huruf hidup. Yang termasuk huruf hidup yaitu A, I, U, E, atau O. Itu adalah fonem vokal. Fonem berikutnya adalah fonem konsonan atau dikenal dengan huruf mati. Artinya dia tidak bisa dibaca kalau tidak diikuti dengan fonem vokal. Apa saja contohnya fonem konsonan? Yaitu B, C, D, F, J, dan seterusnya sampai Z. Itulah fonem yang kedua, itu fonem konsonan. Fonem yang ketiga adalah fonem diftong, yaitu gabungan dua. Fonem yang ketiga yaitu adalah fonem diftong, yaitu kumpulan dari dua fonem vokal menjadi satu. Apa saja fonem diftong? Fonem diftong dalam bahasa Indonesia ada 3 macam, yaitu ai, au, dan oi. Contohnya capai, kerbau, pisau, sepoi-sepoi. Itulah beberapa satuan bahasa. Semoga penjelasan tadi tentang satuan bahasa bisa kalian pahami dengan baik, mulai dari satuan yang paling luas cakupannya yaitu teks atau wacana, sampai dengan satuan bahasa yang paling kecil yaitu fonem atau huruf, di mana fonem atau huruf ini dalam bahasa Indonesia dibedakan atas 3 macam, yaitu fonem vokal, fonem konsonan, dan fonem diftong. Fonem vokal adalah A, I, U, E, O. Fonem konsonan adalah selain A, I, U, E, O yaitu B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Dan fonem diftong adalah I, Oi, dan Au, yaitu contohnya capai, pisau, sepoi-sepoi, dan seterusnya. Ya, itu saja penjelasan Ibu tentang satuan bahasa. Semoga bisa dipahami, lebih kurangnya mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga menjadi lebih baik selalu. Amin, amin ya rabbal alamin.